Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Qala la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa afadha alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharain amin. Ayyuhal hadirun ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini sedikit saya akan menyampaikan sebagian isi dari kitab Al-Hilyah ataupun sebagian dari kitab Mada fi Sya'ban yang dikarang oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Di dalam kitab tersebut dijelaskan, dikeluarkan oleh Abu Nuaim dari Samurah bin Jundub bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali aqrabu ilallahi. Wahai Rasulullah, amal apakah yang bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, yang pertama sidqul hadisi wa adaul amanati, perkataan yang jujur. Yang kedua menyampaikan amanah. Jadi tidak ada amal yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua hal. Yang pertama, perkataan yang jujur, yang kedua menyampaikan amanah. Kemudian seorang laki-laki itu berkata lagi kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zidna, tambahlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika hanya dua saya mampu wahai Rasulullah, maka tambahkanlah wahai Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Rasulullah, sholatul laili. Yang kedua, yang pertama adalah sholat malam, wa saumul hawajiri, dan berpuasa di hari-hari di mana cuaca sedang panas. Orang yang berpuasa dalam suasana cuaca yang sangat panas, sedang panas, atau melakukan sholat malam, yang demikian di antara amal yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki tersebut, qultu ya Rasulullah zidna, wahai Rasulullah tambahkan lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab terhadap pertanyaan laki-laki tersebut. Apa jawaban Rasulullah? Kasratuz zikri, perbanyak berzikir, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wassalati alayya, perbanyak membaca solawat kepadaku. Tanfil faqra
orang yang senantiasa melaksanakan sholat malam, kemudian berpuasa, selanjutnya memperbanyak berzikir mengingat Allah, membaca sholawat kepada Rasulullah, tanfil faqra, dapat menghilangkan kefakiran. Jadi barang siapa yang senantiasa memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah, maka Allah akan menghapus darinya kefakiran. Ayyul hadirun wal mustami'un, saudara-saudaraku rahimakumullah, itulah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat, kepada seseorang yang datang menghadap meminta agar diberikan petunjuk mengenai amal apa yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kultu, saya berkata, zidna ya Rasulullah, tambahkan lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jawaban Rasulullah, idza amma falyukhaffif, jika engkau menjadi imam dari satu kelompok atau satu kaum, maka hendaklah falyukhaffif, maka ringankanlah sholatmu. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ketika kamu menjadi imam harus meringankan sholatnya, jangan terlalu panjang, juga jangan terlalu pendek. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, fa inna minhumul kabira wal alila wad dha'ifa wadal hajati. Karena boleh jadi di antara mereka ada yang sudah tua, kemudian boleh jadi ada yang lagi sakit, lemah, bahkan ada mempunyai keperluan. Ayyuhal hadirun wal mustami'un, saudara-saudaraku para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, tidak ada amal yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain 7 amal. Yang pertama yaitu sidqul hadisi, perkataan yang jujur. Yang kedua wa adaul amanati, menyampaikan amanah. Yang ketiga sholatul laili, sholat malam. Yang keempat wa shaumul hawajiri, dan berpuasa di suasana cuaca sedang panas. Yang kelima adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kasratuz zikri, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, wassalati ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanfil faqrah, di mana memperbanyak membaca salawat dapat meniadakan kefakiran. Yang ketujuh sabda Rasulullah, jika engkau jadi imam falyukhaffif, maka ringankanlah. Itulah 7 amal yang paling mudah untuk mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-nya, kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dapat mengamalkannya, maka sungguh mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.